Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muklasin, NPM 06941. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan praktikum basis data modul kelima. Nah, di modul kelima ini soalnya adalah yang pertama membuat koneksi database di database Oracle dengan Java atau web berdasarkan project masing-masing. Yang kedua, buatlah CRUD, create, read, update, delete pada salah satu tabel boleh menggunakan graphic user interface, console atau web. Nomor 3, terapkan salah satu konsep join dan tampilkan pada project Anda. Yang nomor 4, terapkan salah satu konsep view dan tampilkan pada project Anda. Oke, kita masuk yang poin pertama. Membuat koneksi database Oracle dengan Java atau web berdasarkan project masing-masing. Nah, project saya di sini adalah outsourcing company dan kita langsung buka untuk NetBeans-nya. Jadi di sini saya menggunakan Java. Lalu untuk soal yang pertama, membuat koneksi database Oracle dengan Java atau web berdasarkan project masing-masing. Nah, di sini saya sudah uh, yang pertama saya sudah mengklasifikasikan masing-masing kelas saya di masing-masing package. Ada controller, database, main, model, and view. Oke, di koneksi saya itu kelasnya bernama Oracle Con atau Oracle Connection. Nah, di sini di Oracle Connection.java sudah saya definisikan nama database saya. Lalu di sini ada user dan password gitu. Nah, bagaimana cara mengecek apakah database kita sudah terkoneksi dengan NetBeans IDE? Kita run saja di sini. Nah, di sini saya juga menggunakan try catch untuk ketika ada error maka dia akan memunculkan koneksi database gagal. Ketika dia sukses, koneksi database sukses. Nah, di sini di info sini kelas driver ditemukan, koneksi database sukses. Oke. Dan di sini saya langsung muncul di aplikasi di Java saya yaitu login view. Nah, project saya tentang outsourcing company dan di sini namanya adalah outsourcing management app gitu. Nah, sekarang masuk ke dua yaitu buatlah CRUD pada salah satu tabel. Nah, di sini karena saya menggunakan Java dan kebetulan graphic user interface, jadi di sini saya akan login dulu menggunakan untuk user dan password ini ada dua. Jadi ada admin, ada HRD. Nah, kenapa ada dua di situ? Karena admin dan HRD itu beda akses. Jadi ketika saya menggunakan admin, dia hanya memiliki akses untuk menginput data karyawan, data klien, dan data job. Oke. Nah, lalu untuk user HRD, dia langsung tampil seperti ini. Ada outstanding job, ada on progress project, ada employee list. Jadi di sini dia HRD ini hanya memiliki akses untuk menginput tabel project. Sedangkan admin tadi dia bertugas untuk menginput data seperti ini. Jadi ini adalah job dan employee maupun klien. Kurang lebih seperti itu. Kita coba langsung masuk ke admin. Nah, di sini saya masing-masing tabel ini saya buat CRUD. Kita coba salah satu saja. Di sini ada employee. Nah, di employee ini saya coba input 125. Employee name ini praktikan, alamat praktikan, laki-laki, oke, email praktikan at basdat.co. Oh, kepanjangan bd.com. Oke, kita add.
employee edit. Nah, di sini ada 125 namanya praktikan, alamat praktikan, dan semuanya tampil sesuai dengan ketentuan yang saya input di sini. Nah, sekarang ketika saya mau update, apakah bisa? Kita klik di sini. Kita klik, maka employee ID-nya di sini saya set untuk disable karena yang saya tentukan untuk ganti atau untuk update hanya data-data seperti name, address, gender, phone number, dan email. Di sini saya ganti orang, ganti alamat, P, ganti update. Oke, update-nya berhasil. Dan di sini saya coba untuk delete. Oke, berhasil. Berarti karena ini tabelnya muncul, maka ini memenuhi create, read, update, dan delete. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini aplikasi saya menggunakan frame-nya menggunakan dispose on close. Jadi tidak ketika ini muncul, frame-nya yang di sini tidak hilang. Ketika saya close, frame ini tetap ada gitu. Oke, sekarang terapkan salah satu konsep join. Kita logout dulu. Oke. Salah satu konsep join yang tampilkan pada project Anda. Nah, untuk konsep join ini saya kasih di controller, class controller, lalu ada di project. Nah, di project ini saya ingin menampilkan yang pertama adalah ID project, lalu nama job, employee name, lalu start date dan due date. Jadi di sini saya menggunakan joinnya menggunakan dari ID job pada foreign key tabel project dan primary key pada tabel job, sedangkan pada employee name saya menggunakan ID employee pada project dan ID employee pada tabel employee. Jadi di sini saya juga menggunakan query order by project ID ascending karena di project ini ketika tidak di ascending dia akan random munculnya, kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini adalah get project data, saya akan coba login ke HRD saja langsung. Oke, nah di sini saya akan coba input karena di sini saya 1108 job ID. Oke, di sini saya ingin input HRD 1109 ya. Lalu employee ID-nya adalah Yuna 112. Oh, salah. Di sini ada Yuna. Kita ambil yang enggak ada aja di sini. Nama saya aja 101. Oke, start date-nya ini formatnya adalah kita sekarang 01 07 2020 sampai 31 sampai 20 aja 07 20. Jadi di sini harusnya akan muncul 109 yaitu HRD, job name-nya nanti, lalu employee-nya nama saya, kelas saya add project edit. Nah, di sini muncul sesuai dengan yang saya input di sini. Nah, sekarang saya ingin update nih. Saya klik, lalu saya rubah employee ID-nya atau semuanya saya ubah coba dari HRD ini ke NOC. Tidak ada NOC di sini, gak apa saya tambah aja NOC 1101. Lalu employee ID-nya saya ganti ke Narendra 103. Nah, di sini saya rubah jadi tanggal 15. Di sini saya rubah jadi tanggal 5. Oke, saya update. Berhasil. Jadi tanggal 5 dan due date-nya jadi tanggal 15. Oke, lalu saya coba delete. Oke, berhasil. Berarti create update dan select-nya berhasil pada tabel yang menggunakan atau menerapkan konsep join gitu. Nah, sekarang
soal yang terakhir adalah menerapkan salah satu konsep view dan tampilkan pada proyek Anda. Nah, untuk penerapan konsep view, di sini saya menggunakan yang namanya job. Saya membuat view yang bernama job from client. Nah, isinya job from client ini ada ID job, job name, description, ID client, client name, dari job inner join ke client, dan yang digunakan untuk joinnya adalah ID client. Jadi saya di sini menggunakan ingin menampilkan client name yang saya joinkan antara tabel job dan tabel client gitu. Nah, di sini namanya adalah job from client v. Nah, penerapannya di NetBeans, di sini saya menggunakan release get job client data. Nah, di sini yang ada di sini ini adalah get tabel yang ini, get job client data. Di mana sintaknya ada di package view, ada di project view. Kita akses ke source. Nah, di sini saya scroll sampai ke bawah sampai nemu namanya show table job. Show table job di sini berbeda dengan show table job yang ada di entry job view. Di sini adalah entry job view, ini adalah view dari admin. Hampir namanya sama, show table job. Hampir sama, show table job data, tapi isinya atau yang ditampilkan itu semuanya. Sedangkan yang di project view ini yang saya terapkan di view-nya ini. Jadi di sini saya tinggal memanggil di query-nya saya tinggal memanggil nama view-nya. Nah, ini select bintang from job from client v gitu. Dan ini harus disesuaikan dengan yang ada di sini. ID client, client name, ID job, job name, job description gitu. Ketika ada yang tidak sesuai, maka query ini tidak akan berhasil dan ada error null pointer pada programnya gitu. Oke. Di sini sudah work semua. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.